きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo bro, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 50. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Chapter diawali dengan memperlihatkan Endo. Dengan Endo melihat ke arah anggota gengnya, Endo pun mengatakan, "Oh, sepertinya mereka yang di sana juga sudah selesai. Mereka dikelilingi oleh banyak orang, termasuk dari anggota Noroshi. Sepertinya mereka sudah dikalahkan dalam sekejap. Haha, baiklah, saatnya menuju ke acara utamanya." Lalu ini beralih ke jembatan tim Hiragi. Dan nampaknya kacang polo anggota Noroshi itu sudah dibuat tak berdaya oleh Hiragi. Hiragi pun lalu mengatakan ke timnya, "Kalian ini gigih sekali bre." Matsumoto pun tiba-tiba lalu datang mendekat ke Hiragi dan mengatakan kabar buruk ke Hiragi. Yah, itu bahwa musuh sudah menerobos taman hutan. Itu pun membuat kaget Hiragi. Tim yang lainnya pun juga kaget. Taman, posisi Mizuki dan Momoshi, cepat sekali dia dikalahkan. Hiragi pun lalu terdiam dan mengatakan dalam hatinya, yaitu artinya mereka berdua ada di taman. Maksudnya Endo dan Chika bre. Matsumoto pun lalu menyuruh Hiragi untuk membawa beberapa orang untuk pergi ke taman hutan. Dan sisanya di jembatan itu akan diurus oleh Matsumoto. Dan secepatnya Matsumoto akan menyusul ke taman hutan. Hiragi pun lalu berlari pergi. Dan Matsumoto juga bersiap untuk membasmi musuh di jembatan itu. Lalu beralih ke tim Tesuba. Tim Tesuba pun masih bertarung dengan Genki dan Noroshi. Namun tim Tesuba juga sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Uryu dan Seiryu pun juga bingung dan menanyakan ke Tesuba, "Bagaimana Tesuba? Apa sebaiknya kita kirim orang ke taman?" Jawab Tesuba, "Kalau kita mengirim orang kita sekarang, mereka pasti juga akan menerobos garis pertahanan ini. Maka kita semua akan kewalahan." Tesuba pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak percaya Mizuki dan Momoshi tumbang begitu cepat. Apa kota masih baik-baik saja? Dan musuh di taman mungkin akan menuju ke sini. Aku harus melakukan sesuatu." Kira-kira mau ngapain ya bre Tesuba? Lanjut, dan ini beralih ke tim Kaji. Dan tim Kaji sudah dibuat rata oleh musuhnya. Dengan Kaji yang sudah terlihat babak belur. Dan musuh Kaji yang bernama Kanon Banjo, anggota Noroshi itu, mengatakan ke Kanji, "Cepatlah, kalah sana. Aku mau pergi dan bergabung dengan kelas 3. Saking bosannya, aku jadi ingin mati loh." Kanji pun hanya terdiam dan memikirkan apa yang harus dia lakukan. Lalu ini pindah ke tim Sakura. Dengan Suo melihat ke timnya pun mengatakan dalam hatinya, "Ini buruk. Sakura dan Sugishita sama-sama kerepotan lagi. Dan setelah tahu kalau musuh berhasil menerobos taman hutan, itu membuat moral kami jadi berantakan. Yang lebih buruk, ada rasa takut yang kuat. Kalau mereka, musuh, akan menghancurkan kota. Ancaman baru yang akan muncul dari musuh yang menerobos bisa saja datang ke sini. Tidak mungkin ada yang berkonsentrasi berkelahi di sini. Dan ini keadaan tim Sakura." Nire yang juga melihat keadaan timnya, Nire pun juga mengatakan dalam hatinya, Kami sudah tamat. Kami sudah sampai sejauh ini. Kami juga sudah berusaha sekeras mungkin bertahan. Tapi kini." Dan tiba-tiba pandangan mereka teralihkan. Dengan Sakura masih berkelahi pun, pandangan Sakura juga teralihkan. Melihat itu, Suji pun lalu menghantam Sakura dong. Sugishita pun sama saja. Sekali ayunan tangan Suji, dua orang itu pun lalu tergeletak. Suji pun lalu mengatakan, "Astaga, mana keberanian kalian tadi? Cuma omong kosong.
Kalian semua di sini tinggal beberapa detik lagi untuk tumbang. Sama seperti orang-orang di taman. Kalian tidak mungkin bisa menahan kami selamanya. Sudahlah, kalian sudah tamat cuy. Sakura pun lalu diangkat oleh Suci. Namun Sakura pun malah tertawa dan mengatakan, "Haha, aku sama sekali tidak takut, Cok." Lalu beralih ke tim Tesuba. Mereka sudah dibuat terpojok oleh musuh. Ketika Azusawa akan diakhiri menggunakan bisbol oleh Kill, tiba-tiba Susuri menghentikan itu. Dan Kanji sudah berada di tempat Mizuki. Dan Togamjo sudah mendekat ke Sakura dengan perkataan Togam, "Maaf karena kami telat. Kami agak tersesat saat kesini. Para pahlawan sudah datang Sakura." Tesuba pun sampai kaget melihat mereka. Momoshi dan Mizuki pun juga kaget. Dan Nirai pun apalagi. Karena bala bantuan sudah datang, Tesuba pun lalu bertanya ke Susuri. "Susuri, kenapa kau ada di sini?" Susuri pun menjawab, "Sekitar seminggu yang lalu, ada satu orang yang datang menemui kita sendirian." Dan ini menceritakan kenapa mereka datang ya Bre. Langsung bercerita dari awal. Dimulai dari markas Sihistoren. Ketika anggota Sihistoren sedang berkumpul, mereka menyadari kalau ada tamu. Dengan Togam melihat ke arah tamu itu, dan ternyata dia adalah Sakura. Semuanya pun pada rame melihat ke arah Sakura itu. Tomiyama pun lalu berlari mendekat ke Sakura. Dengan lucunya Tomiyama menanyakan ke Sakura, "Kau yang melawan Kami-chan, ada apa nih tumben-tumbenan kamu kesini? Mana Ume-chan? Apa kabar Ume? Dia tidak ikut. Kalau Hiragi?" Togam pun lalu mendekat dan mengatakan, "Choji, jangan memborbardir Sakura. Dia tidak bisa menjawab semuanya sekaligus." Togam pun lalu menyuruh Choji untuk mengambilkan minum. Karena Togam akan bicara dengan Sakura. Choji pun lalu berlari untuk mengambilkan minuman. Setelah itu, Togam pun mengajak Sakura untuk mencari tempat sunyi. Sesampainya di lantai atas gedung Sihistoren, Togam pun mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka kau akan kesini sendirian Sakura. Sebenarnya ini belum terlalu lama, tapi kayak sudah bertahun-tahun. Sejak kita semuanya makan di sini." Togam pun lalu memberi minum ke Sakura yang diambilkan oleh Tomiyama Choji tadi. Sakura pun lalu akan meminumnya. Dengan susah payah Sakura membuka tutup botol minuman itu. Karena Sakura tidak bisa membuka, Toga pun mengerti lalu membukanya. Sakura pun lalu menanyakan, "Omong-omong, rambutmu sudah potong?" Toga menjawab, "Ya, tidak perlu mengikat apapun lagi. Jadi, kenapa kau kesini Sakura?" Sakura pun lalu mengatakan, "Akan ada pertarungan besar yang terjadi. Kalau kami kalah, maka kota kami dan Furin akan hancur. Aku ingin melindungi kota. Kami berencana menghadapi ancaman itu sendirian. Tapi, jika keadaan jadi buruk, aku meminta tolong untuk bantu kami." Togam pun lalu tertawa dan menjawab, "Hahaha, aku cuma bahagia melihat semua orang jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Lihat hari ini, langitnya juga cerah." Lalu beralih ke medan perang lagi ya Bri. Togam pun lalu mendekat ke Sakura dengan memegang Sakura dan menendang Suji agar Sakura terlepas dari Suji. Suji pun hanya melihat Togam dan Togam pun juga begitu. Lalu Sakura pun mengatakan ke Togam, "Setelah kau datang ke sini, Sakura pikir kau bisa menangani di sini. Karena musuh sudah menerobos taman hutan dan aku harus pergi ke kota." Togam pun menjawab, "Ya, oke." Lalu Sakura mengajak pergi Sugishita dan mengatakan maaf dan terima kasih ke Togam. Togam pun masih menjawab, "Tidak perlu berterima kasih. Aku cuma mau membalas kebaikanmu." Dengan Sakura berlari akan pergi, masih mengatakan ke Togam, "Kau tidak berhutang apa-apa padaku." Namun sebelum pergi, Togam pun berpesan ke Sakura, jika bertemu dia, tolong untuk mengawasi dia. Siapa? Orang itu jenderal kami. Dan ini lalu beralih ke Tomiyama Choji yang sudah berada di kota dengan gengnya. Dengan para musuh heran
mengatakan, "Siapa bocah itu? Dia bukan Furin. Kau ini siapa?" Tomiyama pun lalu memperkenalkan dirinya. Aku pemimpin si Historan, Tomiyama Choji. Kami berteman baik dengan Bo Furin." Dah lanjut episode 51 ya bre. Tetap stay tune di Den Anime, oke? Terima kasih atas supportnya.